warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lu Putri Sukma sebagai moderator pada video presentasi kali ini. Dan adapun teman-teman saya yaitu Andi Konita Neila, Kirana Puspadewi, Neila Sahrainissam, dan Jessica Bangalino. Nah, kelompok kami akan mempresentasikan materi dengan judul Peran Komunikasi Sel dalam Mekanisme Kerja Obat. Baik, adapun latar belakang kanker yaitu kanker merupakan penyakit tidak menular yang ditandai dengan pertumbuhan sel abnormal ganas yang tidak terkendali dan dapat menyebar ke jaringan lain. Penyakit ini terjadi akibat gangguan komunikasi antar sel. Secara normal, sel saling mengirim sinyal untuk mengatur pertumbuhan, pembelahan, dan kematian sel atau apoptosis. Namun, pada kanker, sel tidak lagi merespon sinyal pengendali sehingga terus membelah, menghindari kematian, dan membentuk tumor. Kasus kanker di Indonesia terus meningkat dengan ratusan ribu kasus baru di angka kematian yang tinggi setiap tahun. Jika pencegahan dan deteksi dini tidak diperkuat, jumlahnya diprediksi akan terus bertambah. Padahal, sebagian besar kasus dapat dicegah melalui pola hidup sehat dan pemeriksaan rutin. Oleh karena itu, pemahaman tentang gangguan komunikasi sel pada kanker penting untuk mendukung upaya pencegahan dan pengobatan yang lebih efektif. Baik, adapun rumusan masalahnya yaitu yang pertama, satu, apa yang dimaksud dengan komunikasi sel, lalu yang kedua, bagaimana peran komunikasi sel dalam perkembangan kanker, lalu yang ketiga, bagaimana mekanisme kerja obat kanker melalui jalur komunikasi sel. Adapun tujuan penulisannya, yang pertama menjelaskan konsep komunikasi sel, menjelaskan peran komunikasi sel pada kanker, dan yang terakhir menjelaskan mekanisme kerja obat kanker. Nah, adapun pengertian komunikasi sel adalah hubungan atau interaksi antara satu sel dengan sel yang lainnya ataupun dengan lingkungannya. Komunikasi sel juga dapat diartikan sebagai proses penyampaian informasi dari sel pesinyal menuju ke sel target untuk mengatur pengembangan dan pengorganisasiannya menjadi jaringan, mengawasi pertumbuhan dan pembelahan serta mengkoordinasikan aktivitasnya. Adapun jenis-jenis komunikasi sel, yang pertama yaitu pensinyalan parakrin. Pada pensinyalan parakrin, sel pensekresi bertindak pada sel target di dekatnya dengan melepas molekul pengatur lokal ke dalam fluida ekstraseluler. Kemudian yang kedua yaitu pensinyalan sinaptik. Pensinyalan ini terjadi pada sistem saraf hewan. Sinyal listrik di sepanjang sel saraf memicu sekresi sinyal kimiawi yang dibawa oleh molekul neurotransmitter. Kemudian yang ketiga yaitu persinyalan autokrin. Tipe ini dapat mengkoordinasi keputusan dengan grup-grup sel serupa. Pada autokrin signaling, sel mensekresi molekul sinyal yang dapat berikatan kembali dengan reseptornya sendiri. Kemudian yang keempat yaitu pensinyalan jarak jauh atau endokrin. Hewan dan tumbuhan menggunakan zat kimia yang disebut hormon untuk melakukan pensinyalan jarak jauh. Adapun tahapan pensinyalan sel. Yang pertama yaitu reseptor. Sel target menerima sinyal saat molekul sinyal berikatan dengan reseptor di permukaan atau di dalam sel. Kemudian yang kedua yaitu tranduksi. Ikatan sinyal reseptor memicu rangkaian perubahan molekul atau jalur tranduksi yang meneruskan dan menguatkan sinyal di dalam sel. Kemudian yang ketiga, respon. Sinyal yang telah ditranduksi menimbulkan respon spesifik seperti aktivasi enzim, perubahan sitoskeleton, atau ekskresi gen. Adapun regulasi siklus sel, terdapat 3 tempat untuk mengatur siklus sel atau yang disebut dengan checkpoint, yaitu yang pertama restriction point, yaitu pada akhir fase J1 ketika sel menyelesaikan suatu siklus pembelahan, sel tidak dapat menyelesaikan fase ini bila tidak memiliki nutrisi yang cukup atau growth factor. Kemudian yang kedua itu mitosis, dimulai pada permulaan fase M. Sel ini tidak dapat melakukan titik ini bila ada kerusakan atau kesalahan DNA.
Kemudian yang ketiga, selesainya mitosis, terdapat di akhir fase M. Sel akan tertahan di titik ini jika mitotik spindle gagal untuk berkumpul secara adekuat. Peran sel dalam regulasi sel. Yang pertama yaitu mendeteksi kondisi internal seperti kerusakan DNA, ukuran sel, dan kesiapan kromosom. Yang kedua yaitu merespons sinyal internal dan eksternal seperti nutrisi dan faktor pertumbuhan. Yang ketiga yaitu mengaktifkan atau menghentikan siklus sel melalui protein pengatur seperti siklin, CDK, dan checkpoint. Yang keempat, memperbaiki kesalahan atau menghentikan pembelahan bila terjadi kerusakan. Yang kelima, proses apoptosis yang tidak sempurna dapat menyebabkan timbulnya penyakit. Yang keenam, terlalu banyak apoptosis menyebabkan sel mengalami kekacauan. Yang ketujuh, terlalu sedikit apoptosis juga menyebabkan proliferasi sel yang tidak terkontrol. Jalur komunikasi sel. Terapi target adalah cara mengobati kanker menggunakan obat yang dirancang untuk menargetkan sel kanker dengan efek minimal pada sel normal. Berikut ini beberapa terapi target. Yang pertama yaitu EGFR adalah target terapi penting pada kanker, terutama NSCLC. Mutasi pada ekson 18-21 terutama pada delesi ekson 19 dan L858R. Meningkatkan aktivitas kinase sehingga reseptor aktif terus-menerus dan mendorong pertumbuhan sel kanker, meskipun resistensi obat masih menjadi tantangan utama. Yang kedua yaitu jalur RAS-MAPK adalah jalur sinyal pertumbuhan sel yang sering mengalami mutasi pada kanker, terutama pada gen RAS dan BRAF. Jalur RAS, RAF, MEK, ERK mengatur proliferasi dan pertumbuhan sel, sehingga menjadi target terapi dengan inhibitor RAF dan MEK, serta penting dianalisis untuk mencegah resistensi dan menentukan terapi kombinasi. Yang ketiga yaitu jalur PI3K AKT merupakan jalur persinyalan utama yang sering aktif abnormal pada kanker dan berperan dalam kelangsungan hidup sel, metabolisme, metastasis, dan endogenesis serta inflamasi. Aktivitas jalur ini dapat terjadi akibat mutasi gen seperti PIK3CA, PTEN, AKT, dan mTOR. Meskipun inhibitor jalur PI3K AKT telah dikembangkan, efektivitasnya masih terbatas karena munculnya resistensi, sehingga terapi kombinasi menjadi strategi penting dalam pengobatan kanker. Mekanisme kerja obat terapi target. Terapi target adalah jenis pengobatan kanker yang menggunakan obat-obatan untuk menargetkan gen, protein, dan jaringan di sekitarnya yang membantu sel kanker tumbuh. Beberapa obat penghambat protein kinase yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu nilotinib, yang kedua axitinib, yang ketiga Salcor, yang keempat Gulareb, yang kelima osimertinib. Nilotinib adalah obat yang digunakan untuk mengobati chronic myelogenous leukemia atau CML. CML adalah jenis kanker darah di mana sumsum tulang menghasilkan terlalu banyak sel darah putih jenis granulosit. Nilotinib bekerja dengan cara menghambat protein kinase. Cara kerja tersebut dapat menghentikan pertumbuhan sel kanker. Nilotinib biasanya digunakan pada pasien yang baru didiagnosis menderita CML atau ketika kondisinya tidak berhasil diobati dengan metode pengobatan lain. Yang kedua, axitinib adalah obat kemoterapi untuk menangani kanker ginjal.
Obat ini digunakan pada pasien kanker ginjal stadium lanjut yang tidak berhasil ditangani dengan metode pengobatan lain. Axitinib merupakan obat anti kanker golongan penghambat tirosin kinase. Obat ini menghalangi aktivitas enzim tirosin kinase yang berperan dalam pertumbuhan dan penyebaran sel kanker. Alhasil, kanker tidak makin besar atau menyebar dan keluhan akibat kanker ginjal tidak makin parah. 3. Salpsori adalah obat kemoterapi untuk mengobati kanker paru jenis non-small cell yang sudah menyebar ke area tubuh lain. Selain mengobati kanker paru, Salpsori juga dapat mengobati limfoma jenis tertentu yang tidak bisa diatasi dengan obat lain. Salpsori mengandung cristotinib yang bekerja dengan menghambat protein kinase, yakni protein yang berperan dalam pertumbuhan sel kanker. Salpsori mencegah kanker berkembang dan menyebar sehingga keluhan yang muncul akibat pertumbuhan kanker juga dapat berkurang. 4. Yularep adalah obat kemoterapi untuk mengatasi kanker payudara. Obat jenis penghambat protein kinase ini bisa digunakan sebagai terapi tunggal atau dikombinasikan dengan obat kemoterapi lain. Yularep juga berfungsi sebagai terapi hormon pada penderita kanker payudara yang belum menopause. Osimertinib adalah obat untuk menangani kanker paru-paru non-small cell jenis tertentu. Obat ini dapat digunakan untuk kanker yang telah menyebar atau bisa juga sebagai obat tambahan untuk mencegah kanker muncul kembali setelah dioperasi. Osimertinib termasuk dalam golongan penghambat protein kinase. Obat ini bekerja dengan cara memblokir protein yang mendukung pertumbuhan sel kanker. Dengan begitu, obat ini dapat membantu mengecilkan ukuran kanker serta menghambat sel kanker makin menyebar. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai peran imunoterapi dalam komunikasi sel. Nah, yang pertama itu ada aktivitas sel T melawan kanker, di mana kita ketahui bahwa sel T merupakan komponen penting dari sistem kekebalan imun atau sistem kekebalan adaptif, dan kemampuan untuk hilangkan sel kanker itu telah menghasilkan kemajuan yang signifikan dalam imunoterapi. Karena sel T itu merupakan sel yang berasal dari sumsum tulang kemudian bermigrasi ke timus untuk mengalami pematangan, sehingga akan menghasilkan dua garis keturunan utama, yaitu sel T konvensional dan sel T non konvensional. Sel T konvensional itu terdiri dari berbagai subtipe, termasuk sel T sitotoksik, sel T pembantu, sel T regulator, sel T pembunuh alami, dan sel T memori. Masing-masing itu memiliki fungsi yang berbeda dalam respon imun. Lalu, adapun yang kedua ialah alasan penggunaan imunoterapi untuk menangani kanker. Yang pertama itu, imunoterapi dinilai lebih efektif dibanding pengobatan kanker lainnya. Contohnya itu seperti radiasi atau kemoterapi, terutama pada penyakit kanker kulit. Yang kedua itu ada imunoterapi dapat membantu efektivitas pengobatan lain yang sedang dilakukan. Nah, contohnya itu kinerja kemoterapi bisa lebih baik saat pasien juga menjalani imunoterapi. Yang ketiga itu ada imunoterapi memiliki efek samping lebih kecil dibanding dengan pengobatan lain, di mana hal tersebut dikarenakan imunoterapi membuat sistem imun hanya menyerang sel kanker secara spesifik. Nah, yang terakhir itu ada imunoterapi dapat meminimalkan kanker muncul kembali, karena pengobatan ini memicu imunomemori, yaitu kemampuan sistem imun untuk mengingat sel kanker sehingga sel tersebut akan segera diserang bila sel tersebut muncul kembali. Adapun jenis imunoterapi yang digunakan dalam penanganan kanker,
Yang pertama itu ada antibodi monoklonal. Nah, antibodi monoklonal ini ialah sel imun buatan yang diproduksi di laboratorium guna meningkatkan respon sistem kekebalan tubuh untuk menyerang sel asing atau benda asing yang tidak diinginkan. Misalnya tuh sel kanker. Nah, sel imun ini didesain khusus agar dapat menandai sel-sel kanker secara spesifik sehingga kekebalan tubuh akan dapat cepat merespon ketika sel tersebut akan menyerang kembali atau dapat dengan mudah membunuh sel tersebut tanpa menghancurkan sel yang sehat. Yang kedua itu ada checkpoint inhibitor. Nah, checkpoint inhibitor ini ialah jenis antibodi monoklonal tetapi dengan cara kerja yang berbeda. Checkpoint sendiri merupakan bagian dari sel imun yang berfungsi dalam menentukan kapan sel imun selesai bekerja. Yang ketiga itu ada vaksin. Nah, vaksin itu merupakan imunoterapi yang dilakukan dengan menyuntikkan zat tertentu ke dalam tubuh untuk memancing reaksi imun khusus yang melawan sel kanker. Salah satu contoh vaksin untuk mengatasi kanker ialah Sifuleucel T untuk mengatasi kanker prostat. Selain itu ada juga vaksin untuk mencegah tuberkulosis, tetapi vaksin tersebut juga bisa dimanfaatkan sebagai imunoterapi bagi penyakit kanker kandung kemih. Dan yang keempat itu ada terapi transfer sel T. Jadi sel T tersebut jadi di mana terapi ini imunoterapi ini memanfaatkan fungsi sel T di permukaan sel kanker agar lebih kuat dalam melawan kanker. Nah, yang kelima itu ada imunoterapi non-spesifik. Nah, imunoterapi non-spesifik ialah jenis imunoterapi untuk meningkatkan kinerja sistem imun secara keseluruhan. Beberapa jenis zat penguat sistem imun yang umum digunakan ialah sitokin, eritropoietin, dan interleukin 11. Nah, baik, adapun efek samping yang diderita oleh pasien selama menjalani imunoterapi yaitu nyeri dan bengkak pada area suntikan, terus timbul kemerahan, gatal, ruam pada kulit pasien, disertai demam, pusing, nyeri otot, dan sakit kepala. Nah, efek samping ini bervariasi pada tiap pasien tergantung kondisi kesehatannya, jenis kanker yang diderita oleh pasien, jenis imunoterapi yang dilakukan, dan dosis yang diberikan selama menjalankan imunoterapi tersebut. Baik, adapun kesimpulannya yaitu komunikasi sel adalah proses penting yang mengatur pertumbuhan, pembelahan, diferensiasi, dan kematian sel melalui mekanisme pensinyalan yang melibatkan molekul sinyal, reseptor, transduksi, dan respons seluler. Pada kondisi normal, proses ini menjaga keseimbangan fungsi jaringan. Namun, pada kanker terjadi gangguan seperti mutasi gen, aktivitas jalur pensinyalan yang tidak terkendali, dan kegagalan apoptosis sehingga sel terus membelah dan membentuk tumor. Jalur seperti EGFR, RAS, MAPK, dan PI3K berperan dalam perkembangan kanker dan menjadi target terapi modern. Terapi target bekerja lebih spesifik dengan menghambat molekul tertentu pada sel kanker. Oleh karena itu, pemahaman komunikasi sel penting dalam mencegah dan mengobati kanker. Baik, sekian presentasi dari kami. Semoga materi yang kami sampaikan dan bawakan tadi bisa bermanfaat bagi kita semua. Sekian, terima kasih. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.